Perempuannya ada itunya, ada bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru 4 orang ya. Tunggu berapa lagi ya? Baru berempat, yang lain ajak suruh segera join ya. Yuk kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau share screen silakan. Saya aja, Miss. Oke, Devi, saya izinkan dulu sebentar. Yang belum join, temennya diajak untuk join sekarang ya. Baru 9 orang. Sebentar ya, Miss. Sudah kelihatan, Miss? Ya. Kita lanjut visual dashboard yang kemarin ya. Kemarin baru sampai frekuensi ya. Iya, Miss. Bentar. Visual dashboard-nya dibuka. Silakan file yang kemarin dibuka. Disimpannya di mana? Kita lanjut. Survei final ya, Miss? Di layar masih EPI info aja nih. Masih Oh, iya, Miss. layar depan AA. Wait. Udah, Miss. Ya, oke. Sudah. Yang kemarin, yang sudah kamu simpan mana? Dibuka aja, biar kita lanjut di Udah. situ. Udah, Mana? Miss. Udah Kok saya nggak buka. ada? Kok nggak ada? Oh, nggak langsung muncul ya? Harusnya sih langsung muncul. Enggak, bukan. Maksudnya ini kan survei finalnya salmonellosis, data source-nya kan. Iya. Apa namanya? Satunya lagi yang kemarin sudah kamu buat dari tabel frekuensi sama line listingnya itu loh. Coba buka. Gambar yang gambar amplop kebuka itu sebelah tengah. Sebelahnya lagi. Bukan PRJ-nya, bukan PRJ-nya. Yang di atas. Ini ya? Yang itu, dashboard-nya. Kamu nyimpannya di mana kemarin? Ini, Miss. Project. Bukan ini ya, Miss ya? Kemarin disimpan nggak? Mana ya? Tuh, Ini bukan ya, Miss? butuh sampel, bukan. Oh, deh. Apa saya lupa save ya, Miss ya? Di file yang lain mungkin di dokumen atau di mana gitu. Namanya ingat nggak apa nyimpannya kemarin? Miss, kayak Devi lupa nge-save deh, Miss. Lupa nge-save. Ya udah kita mulai dari awal berarti ya. Yang kemarin kita anggap sudah selesai. Combine frekuensi gadget yang kemarin ya tentang menampilkan distribusi frekuensi gejala yang dialami oleh pasien ya.
Nah, sekarang kita akan menghitung usia, ya. Menghitung usia. Nah, enggak di line listing, ditutup aja dulu, Dev. Nah, kita masuk ke itu dibuang aja line listingnya. Nanti sama nenek. Oke, sekarang kita arahkan ke define variable di atas. Nah, define variable. Nah, sekarang define variable itu kayak apa ya? Bisa bikin variabel baru ya, kayak record gitu ya. Itu macamnya ada di SPSS seperti itu. Nah, sekarang kita bikin new variable. Kita akan bikin variabel baru. Simple assignment saja, with simple assignment. Nah, assign-nya itu kita hitung untuk usia ya. Maka kan kalau di dalam kuesioner sudah ada usia dengan kategori age ya. Dengan nama variabel age. Sekarang kita tulis age 2 aja. Age 2. Kemudian difference in years, ya betul, karena usia itu perbedaannya difference in years. Start date-nya itu DOB. Kemudian end date-nya itu adalah tanggal 5 bulan 5. Tuh. Yang ini ya, Miss ya? Sistem. Bukan sistem date. Ngetik sendiri kali, Miss. Diketik ya, tanggal 5 bulan 5 tahun 2012 ya. Bener, Miss, kayak gini, Miss. Ya, kayak gitu, ngetik sendiri terus kita oke. Nah, itu define variable, artinya kalau sudah begitu sudah dibuat variabel baru ya, usia yang terhitung dari lahir sampai kejadian onset. Sampai kejadian kegiatan cateringnya. Nah, sekarang kita mau menampilkan usia yang tadi, ya nilai rata-ratanya dengan cara define variabelnya digeser dulu ke samping bisa. Kemudian klik kanan di kanvas. Klik kanan di kanvas, kita menambahkan analisis gadget dalam bentuk min. Kita mau lihat nilai rata-rata usia di bawah, add analisis gadget di tengah tuh. Add analysis gadget, ada min. Nah, di situ di drop down-nya kita mau lihat means of H2. H2 sudah ada ya. Nah, kemudian langsung di OK saja. Nah, di sini kita bisa melihat. Nah, walaupun kita cuma mengklik min aja ya, tapi di sini langsung muncul dengan lengkap. Ada jumlah sampelnya ya, kemudian total tuh artinya total usia keseluruhan. Misalnya dari 309 ada yang umurnya 30, 20, 50. Nah, itu semua ditambah jadinya 1251 tahun. Maka nilai rata-ratanya adalah 33,1748. Nah, ini kan masih desimal ya. Nanti kita bisa atur supaya tidak desimal. Kemudian variannya 131 tahun, standar deviasinya adalah 11 tahun. Nah, usia minimalnya adalah 3 tahun, berarti ada yang balita. Ya, kemudian kuartil ke-1-nya 25% itu 24 tahun. Nilai tengahnya 31 tahun. Nah, coba bisa dilihat antara usia nilai rata-rata sama nilai tengah. Ada sedikit gap ya. Nilai tengahnya 31 tahun, sedangkan nilai rata-ratanya 33 tahun. Kemudian kuartil 3-nya 39 tahun. Nah, usia tertua adalah 66 tahun. Dan modus usia yang terbanyak adalah 22 tahun. Nah, kemudian kamu bisa atur di sana dengan mengklik apa namanya. Nah, itu logo setting. Nah, kita bisa tabulasi usia dengan mengcombine ya
variabel yang lain. Misalnya kita mau lihat jenis usia berdasarkan apa. Di sini contohnya berdasarkan statusnya dia sakit atau tidak. Maka means of age 2-nya cross tabulated by itu kita klik pakai ill, status sakit. Apakah dia sakit atau tidak? Nah, itu. Kemudian mungkin bisa pakai desimalnya, coba deh di display, coba kita setting. Kayaknya kurang bagus ya. Coba turun ke bawah, settingan desimal ada nggak di bawah? Nah, desimal to display-nya kebanyakan ya. Kita mau pakai desimal atau tidak nih? Karena kan satuannya tahun ya. Iya. Mungkin nggak usah kali ya, dinolkan saja desimalnya. Oke, lalu kita oke-kan. Nah, di sini akan muncul cross tabulasi karena kita mau melihat perbedaan usia antara mereka yang sakit dengan yang tidak sakit ya. Yes sama no itu artinya yes itu sakit, no itu tidak sakit. Nah, sudah akan muncul tites dan ANOVA-nya. Ya, jadi saat kita cross check, jadi ini sangat sederhana sekali, beda sama SPSS yang harus klik sana, klik sini gitu kan, sampai keluar p-value ya, segala macam. Nah, coba bisa dilihat rada ke atas lagi deh. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel yang pertama dulu, ini adalah bentuk tabulasi silang antara usia dengan status si pasien apakah dia sakit atau tidak. Nilai rata-rata, cara membacanya gitu ya, nilai rata-rata pada mereka yang sakit, nilai usia rata-rata pada mereka yang sakit adalah 32 tahun. Ya, sedangkan yang tidak sakit nilai umur rata-ratanya adalah 36 tahun. Lalu umur terendahnya mereka yang sakit itu ada yang 3 tahun. Maksimalnya 66 tahun yang sakit, yang tidak sakit, umur terendahnya adalah 11 tahun. Kelihatan Dev, coba diarahin kursornya Dev. 11 tahun, 3 tahun minimal, dan yang maksimal 59 tahun. Nah, kemudian bisa dilihat nilai T-testnya di bawah. Nah, uji T di sini. Berarti T-nya, uji T-nya independen atau dependen? Kalau membandingkan yang sakit sama yang tidak sakit. Independen ya. Independen karena kita tidak melakukan intervensi di sana. Ya, kita membandingkan dua kelompok yang berbeda, bukan dua kelompok yang sama. Nah, kemudian bagaimana cara melihat p-value-nya? Nah, melihat p-value pada uji T itu adanya di bawah di setter white ya. Saya agak kecil. Nah, setter white, nah p-value-nya 0,004 ya. Kenapa? Karena kita melihat yang variansnya unequal. Variansnya tidak sama. Coba kamu bisa bandingkan sebentar, di sini ada penjelasan. Umur nilai rata-rata umurnya kan beda ya, yang antara mereka yang sakit sama yang tidak sakit, maka kita melihat p-value-nya adalah unequal. Bentar. Nah, kemudian kita bisa juga melihat p-value di ANOVA ya. Sebenarnya antara yang variansnya sama dengan tidak sama kan bedanya hanya 0,0. Nah, kalau nilai ANOVA-nya, p-value-nya yang mana yang kita lihat? Sebentar. Yang
Bartlett test for inequality of population variance. Ada yang di atas. Yang di atasnya berarti normally distributed data only. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya datanya terdistribusi normal, maka kita pakai p-value-nya yang 0,0039 ya. Kalau datanya variansnya tidak sama, inequal ya, artinya distribusinya tidak normal, maka kita pakai p-value-nya yang 0,9940 ya, 0,9940 itu ada di bawahnya tuh p-value-nya ya. Nah, kenapa tidak pakai chi-square? Karena kan di sini tabel 2x2-nya variabelnya numerik dengan kategori kan, maka tidak bisa dilihat chi-square-nya gitu. Jadi kita nggak pakai chi-square. Nah, kemudian kalau misalnya tidak tidak diasumsikan bahwa itu adalah normal, ya, gini, Bartlett nyebutnya susah banget. Bartlett test ini ya mengasumsikan bahwa variannya sama. Tadi saya keliru. Yang atas nih 0,0039 ini didukung sama nilai Bartlett test yang 0,994 itu dengan asumsi varian sama ya, 0,994. Nah, kalau distribusinya tidak normal, maka yang dilihat Wilcoxon. Ya, Wilcoxon test yang di bawah. Nih, jadi p-value-nya. Jadi patokannya p-value-nya lihat yang mana? P-value-nya kalau distribusinya normal, p-value-nya yang atas. Nih, yang 0,0039. Kalau distribusinya tidak normal, p-value-nya yang di bawah. 0,001 pakainya Whitney Wilcoxon two sample test. Ini ya. Tolong diingat ya. Jadi yang ini buat yang distribusi tidak normal, yang atas untuk distribusi yang normal. Itu? Sampai sini ada yang mau ditanyain? Berarti ngelihat itunya Miss ya, variabelnya juga ya Miss ya. Jadi kita lihat distribusi normal atau tidak. Nah, kemudian di mean properties juga kita bisa ganti. Misalnya kita mau stratifikasi berdasarkan jenis kelamin nih, coba dikeatasin. Nah, di setting coba dipencet settingnya, diklik. Kita stratified by. Nah, kan di bawahnya tuh ada stratified by ya. Nah, stratified by-nya ini misalnya kita mau by gender. Nah, oke saja. Nah, dilihat anomalinya ke bawah, p-value-nya ke bawah. Nah, coba yang atas adalah mereka yang perempuan dengan status sakit dan tidak sakit. Coba di atasnya. Nih, gender sampai dengan female. Ini yang perempuan doang, ya. Gender sampai dengan female, ini pada kelompok perempuan saja. Kemudian age cross ill-nya itu adalah perempuan yang sakit dengan yang tidak sakit, nilai rata-rata usianya berapa? 33 sama 34. Kalau kamu lihat di sana tidak ada perbedaan signifikan ya? Iya. Nah, pada kelompok perempuan. Maka kalau di happy value-nya, di tesnya, di setter white-nya itu 0,5, kemudian p-value untuk uji ANOVA-nya, ya, uji ANOVA-nya yang baik yang datanya terdistribusi normal maupun yang tidak, itu p-value-nya di atas 0,005, 0,58 sama 0,43, ya kan? Kemudian kalau yang laki-laki sekarang kita lihat. Kita stratifikasikan laki-laki, ada tidak perbedaan usia antara nilai rata-rata usia mereka yang sakit sama yang tidak sakit pada laki-laki. Nah, yang laki-laki di sini ternyata nilai rata-rata yang sakit itu 31 tahun. Sedangkan yang tidak sakit, usia rata-ratanya 37 tahun. Nah, di sini kelihatan agak jauh perbedaannya ya kan? Iya.
Nah, untuk memastikan lihat p-value-nya pada uji T, di center white-nya itu 0, kejauhan, nah 0,009 ya. Ya, Iya. 0,009, kemudian uji ANOVA-nya untuk yang terdistribusi normal 0,0009, yang terdistribusi tidak normal, mean white-nya adalah 0,004, artinya signifikan. Jadi saat kita stratifikasi bahwa terlihat ya perbedaan usia pada mereka yang sakit dengan yang tidak sakit hanya terjadi pada jenis kelamin laki-laki dibandingkan jenis kelamin perempuan gitu. Nah, ini analisisnya tingkat lanjut ya, teman-teman. Biasanya didapatkan di level S2. Jadi, biasanya kita hanya menghubungkan variabel, dua variabel ya, hubungan antara usia dengan status sakitnya si peserta gathering gitu. Nah, ini kita bisa stratifikasi lagi berdasarkan jenis kelamin. Ini bisa dilakukan dengan sangat sederhana pakai Happy Info. Gitu. Ya, jadi yang signifikan yang mana, yang laki-laki atau yang perempuan? Laki-laki. Yang laki-laki. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas, Miss. Jelas ya? Oke. Iya. Nah, sekarang kita mau belajar yang lain gimana? Ada yang mau ditanya? Belum ada, Miss. Ada. Paham ya? Paham apa saya kecepatan nggak? Yang lain bisa ngikutin nggak? Bisa, Miss. Bisa, Miss. Nah, sekarang kita mau coba pakai data filter. Data filter. Jangan di close tapi di minimize aja, nggak apa-apa. Nah, supaya nggak terlalu penuh. Di sebelah kanan ada data filter. Sebelah kanan. Jadi ini tampilannya visual dashboard benar-benar compact gitu. Atas ada, di kanvasnya ada, kita tinggal klik kanan, di kiri ada define variable, tinggal bikin variabel baru sama data filter. Nah, data filter ini gunanya buat apa ya? Data filter ini untuk menspesifikasikan kriteria data yang akan dimasukkan di dalam visual dashboard. Jadi nanti dalam analisis secara keseluruhan kita nggak ngefilter satu-satu gitu. Jadi filternya secara keseluruhan. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah misalnya kita mau filter analisis saya semuanya, baik misalnya distribusi frekuensi, kemudian analisisnya uji cross step gitu, kemudian nanti ada diagram-diagram, semuanya saya cuma mau menampilkan mereka yang laki-laki saja misalnya ya, karena tadi yang perempuan ternyata tidak ada perbedaan misalnya kayak gitu. Nah, sekarang kita mau filter hanya yang laki-laki saja, maka caranya adalah di bagian field name itu kita pilih gender. Karena jenis kelamin masuknya, laki-laki masuknya di gender. Kemudian is equal to, di dalam operator, di bagian the operatornya itu equal to, itu sama dengan is equal to, value-nya adalah male. Filter laki-laki saja. Male ya, Miss? Male. Lalu add filter. Nah, add filter. Oke. Jadi suka otomatis ngegeser ya. Udah ya. Nah, bukti bahwa sudah difilter itu ada tulisan the value of gender is equal to male. Jadi saat kita menganalisis gender, yang akan kita analisis hanyalah laki-laki. Gitu. Kemudian sekarang kita mau nambahin filter lagi adalah mereka yang sakit saja yang mau kita lihat. Misalnya field name-nya adalah ill. Nah, equal to-nya tetap equal to, value-nya itu adalah yang yes. Ya, value-nya adalah yang yes. Kemudian add filter. Nah, add with n. Jadi, kalau n itu dia laki-laki dan dia sakit gitu. Kalau yang or laki-laki atau sakit. Nah, yang kita pilih adalah add with n. Nah, jadi teman-teman lihat di atas sekali di data source,
records-nya sudah berubah ya. Hanya 109 sampel. Bisa dilihat nggak? Oh iya. Iya. Kan tadinya 309 ya. Artinya yang 200 yang 200 itu dia perempuan dan tidak sakit. Gitu. Itu sudah terbuang secara otomatis. Tapi jangan khawatir, data kita yang aslinya nggak akan hilang karena ini hanya bermanfaat untuk analisis saja. Kalau analisis kita sudah selesai, kita bisa riset lagi kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya udah selesai gimana caranya? Nah, kita tinggal clear all aja. Kalau di clear all, misalnya kamu clear all, klik aja clear all-nya. Nah, dia kembali di atasnya records-nya coba dilihat ada 309 kembali kan? Kayak gitu. Ya, itu maksudnya data filter itu. Kita mau filter apanya doang gitu. Nah, ini sangat berguna kalau misalnya kita menganalisis big data. Data-data Riskesdas, kemudian SDKI, yang semacam itu tuh sangat berguna ya. Pakai data filter yang ini karena nggak banyak step yang harus dikerjakan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut. Lanjut, Miss. Ya, nah sekarang kita mau melihat ras ya, ras. Kategori ras apa yang paling tinggi frekuensinya di dataset? Coba caranya gimana? Ayo Dev. Frekuensi ras yang tertinggi, berarti kita pakai apa tuh? Ini ya, Miss ya? Pakainya frekuensi. Ini. Oke, ya, Miss ya? Ya, coba kita lihat. Nah, mana ras yang tertinggi frekuensinya? White, white. Yang white ya, ras kulit putih. Yang kedua? Yang kedua itu black. Black ya? Iya. Yang ketiga itu American Indian. Yang keempat itu ASEAN, Pacific Islander. Sama yang terakhir other. Nah, sekarang kita mau stratifikasi berdasarkan jenis kelamin. Coba, gimana caranya? Frekuensinya pakai group and sorting. Nah, stratified by apa nih? By jenis kelamin. By gender. Oke. Nah, di sini ada nggak perbedaan atau sama saja? Ranking ras tertinggi antara laki-laki sama perempuan. Sama ya? Tertingginya tetap white pada kedua jenis kelamin, kemudian yang keduanya black, yang ketiganya adalah apa? American Indian, dan yang keempat adalah ASEAN atau Pacific Islander. Oke. Nah, sekarang kita mau melihat berapa orang yang minum air ya pada saat mereka makan di jam 2. Nah, caranya gimana tuh? Berarti kita mesti melihat frekuensi ganti-ganti. Nah, ini kan frekuensinya yang ras. Sekarang kita bikin baru. Di minimize dulu, jangan ditutup, di minimize saja. Kita mau melihat berapa banyak orang yang minum air pada jam makan di jam 2. Caranya gimana? Coba deh. Berarti variabelnya apa yang dilihat? Tadi yang minum air, Miss. Yang minum air dan makan di jam 2 siang. Ya, bentar. Benar nggak ya? Nah, oke. Minum air. Berarti yang atas ya? Yang atas ya, karena yang di bawahnya kan dia nggak makan di jam 2. Iya. Yang atas. Nah, berapa persen mereka yang minum air dan makan di jam 2? 58,3. Bukan. Persennya yang di situ. Nah, 50,87%. Yang
minum air dan makan di jam 2. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat nilai usia rata-rata. Kayaknya tadi udah deh ya, nilai rata-rata outcome. Outcome-nya berarti, tadi kan by ill ya, sekarang by outcome. Kayaknya ada by outcome deh. Berdasarkan jenis kelamin. Nilai rata-rata usia, ya berarti age ya. Age 2. Itu aja. By, tadi yang sakit, outcome ya? Outcome. Nah, salah. Kan kalau nilai rata-rata kan lihatnya frekuensi apa means? Min, salah Miss. Ya, coba dihapus dulu. Yes. Nah, means of nilai rata-rata usia pada mereka yang outcome. Tabulatednya by outcome. Kemudian kita stratifikasi berdasarkan jenis kelamin. Jenis kelamin. Gender. Oke. Nah, coba dilihat. Yang recover nggak ada ya. Yang ill. Nah, ini berdasarkan jenis kelaminnya. Yang perempuan, ya, mereka usia rata-ratanya yang sakit pada saat itu adalah 34 tahun. Kemudian yang pada laki-laki, ya rata-rata sakitnya adalah 22 tahun. Ini ya, seperti ini cara menstratifikasi mean atau nilai rata-rata. Jadi kita bisa stratifikasi 2 variabel sekaligus. Oke, sudah paham ya. Nah, sekarang kita mau bikin tabel M kali N, 2 kali 2. Tabel 2 kali 2. Kalau ini kan sebenarnya bentuk advance dari frekuensi sama means. Nah, ini kelebihannya info dibandingkan SPSS ya. Sama Stata pun, Stata nggak bisa kayak gini juga dia. Tampilannya masih lebih bagus SPSS. Info. Nah, sekarang kita mau bikin tabel M kali N. Nah, tabel M kali N itu kayak gimana? Coba di minimize saja. Klik kanan lagi. Analisis gadget yang dipakai adalah M kali N. 2 kali 2. Nah, kita mau milih attendee type. Kita mau melihat di bagian exposure itu jenis kategori yang datang. Apakah dia keluarga, apakah dia karyawan. Nah, attendee type. Ada nggak attendee type? Nah, itu attendee type. Kemudian dari kategori itu kita melihat outcome variabelnya ill. Sakit atau tidak sakit. Kemudian kita oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sana ya. Kategori mereka yang, nah di sini tabelnya lebih dari 2 ya. Iya, Miss. Jadi 2 kali 4 ya. Ini nggak masalah gitu. Ini nggak masalah. Kemudian dia langsung muncul Fisher exact. Jadi nggak semua nilai keluar gitu. Langsung muncul Fisher exact. Jadi tahu kita yang dilihat adalah Fisher exact. Signifikan nggak? Nggak signifikan ya. Nggak signifikan. Tapi kita bisa menyimpulkan bahwa berdasarkan kategori si kategori tipe-tipe mereka yang datang, apakah mereka pegawai atau temannya pegawai atau relasinya pegawai ataukah vendor ya, vendor dari kegiatan acara itu, yang paling banyak adalah pegawai ya, pegawai yang sakit pegawai. Kemudian dan relate to employee, related to employee relasinya employee mungkin kerabat, bisa keluarga gitu ya. Nah, tidak ada perbedaan yang signifikan. Kenapa? Karena
Baik yang pegawai ya, yang coba dilihat proporsinya itu 60-40, baik yang sakit maupun yang tidak sakit. Sehingga didapatkan fixer exactnya adalah 0,4389. Ada tulisan di bawah sekali. Unexpected cell value is less than 5, chi-square may not be valid. Ya, ada expected value yang kurang dari 5. Nah, maka nilai chi-square-nya belum tentu valid. Jadi ini kekurangan chi-square. Kalau di dalam tabel setiap kolomnya itu ada yang kurang dari 5, expected value-nya, maka biasanya dia jadi tidak signifikan. Nah, sekarang kita mau stratifikasi. Kita mau stratifikasi ini berdasarkan jenis kelamin misalnya. Nah, di bagian settingnya, di cross tabulation itu bisa kita stratified by jenis kelamin, gender. Nah, di situ kita oke. Sekarang bisa dilihat kayak gimana tampilannya. Nah, ada 2 tabel 2x2, 2x4 ya. Yang laki-laki dan yang perempuan, yang sakit sama yang tidak sakit, dan yang statusnya sebagai company employee ataukah friend of employee atau related atau vendor itu lebih banyak pada laki-laki ya, lebih banyak pada laki-laki. Yang sakit juga mana coba naikkan. Yang sakit banyaknya laki-laki ya. Iya. Laki-laki dibandingkan perempuan. Dan kalau lihat nilai Fisher exactnya yang mendekati signifikan adalah yang jenis kelamin laki-laki. 0,06 ya. 0,06 walaupun dia memang tidak signifikan tepat, tapi di situ dapat memperlihatkan bahwa ada kecenderungan perbedaan ya pada kelompok laki-laki berdasarkan jenis atau kategori status mereka datang, apakah sebagai pegawai, apakah sebagai teman dari pegawai atau relasi ataukah vendor gitu. Kemudian itu cara membuat cross tab. Gampang ya? Gampang. Terusnya ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan nggak? Sorry. Kalau nggak ada kita lanjut. Kita lanjut. Ya gimana deh? Kalau misalnya ini, jadi mereka otomatis ya, Miss. Misalnya dia Fisher exact atau enggak Pearson gitu-gitu ya, Miss? Kan kalau di SPSS muncul semua ya, kita bingung bacanya yang mana gitu kan? Iya. Nah, kalau yang di sini dia langsung muncul Fisher exact. Kenapa langsung muncul Fisher exact? Karena memang tabelnya lebih dari 2x2 kan? Gitu. Kalau yang 2x2 kan dia pakai continuity correction. Oke. Oke, bisa kita lanjut ya. Nah, ini kan nggak kelihatan OR-nya ya, teman-teman ya. Oh iya, nggak ada. Iya. Nggak ada ya. Nah, cara nyari OR-nya gimana? Nah, ada jenis yang lain, teman-teman. Sekarang kita bikin tabel 2x2 lagi. Itu di-minimize dulu aja. Kita klik kanan. Nah, add analysis gadget-nya masih M kali N. Ya, kemudian exposure-nya itu kita PBJ. PBJ itu apa sih? PBJ? Saya agak lupa deh. PBJ apa ya? Jadi ini mintanya PBJ aja. Nah, diklik aja. Kemudian outcome-nya adalah yield. Yield. Udah ya? Oh enggak kita stratifikasi, kita oke aja. Nah, beda ya cross tab-nya ya. Kalau dia 2x2 persis, ya. Kalau dia 2x2 persis akan seperti ini kelihatan. Ya, mereka yang sakit dan mereka yang tidak sakit. ABCD-nya. Nah, di situ ya kan kelihatannya. Kemudian yang sebelah kanan adalah odds sama risk based parameter. Tinggal table analisisnya
ada estimated odds ratio 0,93 ya. Minimum maksimum confidence intervalnya 0,5 sampai 1,7 ya kan. Kemudian kalau ditanyanya adalah risk ratio-nya adalah 0,9. Kalau risk ratio ini kalau kita menggunakan desain studi apa yo? Risk ratio. Cohort ya. Jadi kalau cross sectional sebenarnya odds ratio itu idealnya untuk case control. Ya, kalau cross sectional dia cenderung overestimasi. Cuman banyak dipakai juga pakai OR. Nah, kemudian di sebelah kanannya ada statistical test ya. Uncorrected chi-square, ada Menta-Hensel, ada corrected-nya. Ya, mid itu mid P exact sama Fisher exact. Intinya adalah kalau kita lihat OR-nya kira-kira signifikan atau tidak? 0,9. Signifikan nggak? Signifikan ya, Mas. 0,9 signifikan nggak? Coba yang lain. Speakernya Enggak ya, Miss. Dia Enggak ya. mendekati null value ya. Mendekati null value artinya apa? P-nya berapa P value-nya? Di sini ngelihat P value yang mana sih? Yang one tail apa yang two tail? Ini yang satu tel lah. Yang two tail. Terus yang mana? Two tail yang mana? Corrected, Menta-Hensel, uncorrected, apa mid P exact, atau Fisher exact? Fisher bukan ya, Miss? Fisher exact. Ya, yang sebelah kanan 0,872. Iya. Itu dia di bawah di atas 0,05 jauh ya. Kemudian kalau lihat odds ratio-nya lihat estimate odds ratio-nya saja 0,9. Sangat mendekati null value. Null value odds ratio itu adalah 1. Jadi kalau melihat odds ratio semakin dia menjauhi angka 1 semakin bagus ya. Baik dia 0, misalnya 0,2, 0,3 itu masih bagus ya. Atau di atas 1. 1,9 ke arah 2, kemudian di atas 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu lebih bagus. Itu cara membaca odds ratio. Nah, kemudian kita mau melihat setelah ini cross tabulation properties-nya, mau lihat di bagian atasnya, diklik. Settingnya. Nah, kemudian kita mau ganti melihat picnic food eaten. Coba kita mau lihat jenis makanan di bagian exposure. Kira-kira makanan apa sih yang potensial menyebabkan sakit salmonellosis? Coba. Kemudian outcome-nya masih ill ya, lalu di oke. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa setiap jenis makanan itu langsung di cross tab. Kita jadi nggak perlu nge-cross tab satu-satu. Oh, PBJ itu jenis makanan ya. Peanut butter jelly. Bukan apa sih? Saya lupa. Iya, peanut butter jelly atau apa sih? Saya agak lupa ya. Nah, jenis makanannya PBJ ini.
dulu deh, jadi penasaran. Nah, sekarang coba teman-teman lihat dari sekian jenis makanan, di situ kan ada risk ratio ya. Kemudian ada odds ratio, ya kan? Ya. Kemudian ada p-value-nya di setiap tabel 2x2, peanut butter cookies, kemudian ada grilled chicken sandwich, ada potato chips. Nah, mana sih, bisa nggak baca? Kira-kira mana yang menjadi penyebab utama penyebab utama, iya benar, terjadinya salmonellosis. Coba dicari. Ada nggak yang signifikan? Melihat dari Fisher-nya bukan simis ya? Sama lihat odds ratio sama risk ratio-nya aja dulu. Yang besar dan tidak melewati angka 1 ada nggak? Sudah ketemu? Ini bukan simis, yang daging babi tadi. Daging babi. Ham cheese apa tadi? Ham and cheese. Bukan. 0,5. Salah. Coba kita lihat satu-satu dari atas deh, pelan-pelan ya. Kita lihat dari atas. Ya, nggak usah itunya, di atas aja. Di atas aja, di atas. Nah, kita bisa sort ya. Kita bisa sort, kita klik aja risk ratio-nya misalnya, RR-nya. Kita klik di atas tulisan RR. Tulisan R-nya. Nah, saya ngerjain ya. Nah, itu udah disortir dari RR tertinggi. Ya, RR tertinggi adalah apa? Chef
chef salad ya, chef salad dengan RR 1,2. Kalau kita lihat ke kanan di odds ratio-nya, itu juga chef salad merupakan jenis makanan dengan odds ratio tertinggi, ya kan 1,6. Kalau di scroll ke bawah itu 1,1, sama 0, semua ya. Kemarin di investigasi wabah diajarin nggak caranya? Cara mencari kalau misalnya ada kasus keracunan makanan, jenis makanan mana yang potensial menjadi sumber transmisi agent ke dalam tubuh host. Diajarin nggak di investigasi wabah? Ngitung RR, ngitung risk difference, diajarin nggak? Lupa? Enggak sedetail ini, Miss. Nggak detail ya? Nah, ini caranya ya. Jadi, cara melihatnya, oh, berarti kita sebagai ahli epidemiologi bisa menganalisis. Walaupun p-value-nya semuanya tidak signifikan, jadi memang kalau dari dulu saya sekolah EPID diajarkan sama para profesor EPID, kita tidak boleh mengutamakan p-value, ya, tapi kita utamakan melihat bukan outcome, ya, apa namanya, risk ratio atau odds ratio-nya gitu. Kan ini kalau secara p-value semua tidak signifikan, tapi hanya inilah jenis makanan yang mereka makan gitu. Maka kita mesti mencari mana jenis makanan yang paling potensial menjadi penyebab atau menjadi media transmisi masuknya agent ke dalam tubuh host sehingga menyebabkan salmonellosis. Nah, maka kalau lihat dari nilai yang tertingginya, itu ada chef salad ya dengan RR 1,2. Nah, upper risk-nya itu kamu lihat 1 sampai 1,5 kan? Nah, kalau yang odds ratio malah lebih tinggi nih. Odds ratio-nya 1,6, upper odds ratio-nya consider interval yang paling atasnya adalah 2,7. Artinya apa? Orang yang makan chef salad itu punya peluang 2,7 kali untuk terkena salmonellosis dibandingkan yang tidak makan chef salad. Nah, ini ada chef salad yang tertinggi antara chef salad, egg salad sandwich, sama iced tea, ya. Sama iced tea, sama ada grill chicken sandwich, gitu. Nah, kalau misalnya ada kemiripan-kemiripan, tinggal kita cari nanti bahan baku apa yang digunakan pada ketiga makanan tersebut gitu. Ini kan jenisnya salad ya? Iya. Tapi garden salad kok enggak gitu, ya kan? Caesar salad juga enggak terlalu kelihatan walaupun di sini tetap uppernya odds ratio-nya 2,3 nih. Caesar salad di atas ya. Gitu. Nah, oke, nanti kita lanjutkan analisis. Maksudnya cara bacanya kayak gitu ya, teman-teman. Untuk melihat jenis makanan apa sih yang potensial. Kita lanjut. Karena belum sampai grafik. Nah, bikin chart nanti. Saya pengennya sih kalau hari ini memungkinkan kita sampai bikin peta sebaran ya, bikin map. Nah, sekarang kita mau menghitung checkbox di dalam grup. Ini sudah di minimize dulu. Ada yang mau nanya nggak? Cara baca cross step tadi. Ada yang mau nanya? Tidak ada? Belum ada, Miss. Berarti kita lihat itunya aja kan, Miss? Kayak nggak usah lihat di value-nya gitu, kayak lebih ke OR sama RR. Lebih ke OR sama RR. Tapi boleh melihat di value, maksudnya untuk memastikan ada yang signifikan nggak gitu. Kalau nggak ada yang signifikan, jangan langsung diabaikan ya. Jangan langsung diabaikan, tapi dilihat dulu OR sama RR-nya. Apakah dia ada potensi ke sana atau tidak gitu. Kalau 1,5, 2 itu sudah lumayan. Ya. Nah, kemudian kita ke bawah. Tapi lebih enakan baca output di sini. Lebih enak baca apa, Nure? Lebih enak baca output yang di sini. Lebih simpel daripada SPSS. Iya, lebih simpel daripada SPSS. Terus juga ngeklik-kliknya juga enak kan? Dia cuma berapa kali klik, terus udah langsung keluar. Tampilannya
Tampilan juga eye catching, maksudnya enak dibaca gitu ya, nggak ngebingungin. Nah, sekarang sekarang kita ada ke bawah lagi. Kita new sebelah kanan, klik kanan, sebelah kanan. New, kita mau define variabel dulu. Di sini disuruh apa ya? Kita mau praktek apa ya? What if you want to find out how many food items? Oh, kita mau mencari tahu setiap orang itu makan berapa jenis makanan. Nah, ini tingkat tinggi nih analisisnya ya. Caranya kita bikin variabel baru untuk mengidentifikasi berapa jenis makanan dimakan oleh setiap orang, maka kita pakai define variable. You would need to place some into another field, maka harus bikin calculate means dan median. Kita bakalan menghitung means dan median. Maka yang pertama kita bikin bukan new gadget, tapi define variable dulu. Kita record ya, semacam record ya. Sebelah kiri define variable, new variable. Nah, pakainya simple assignment. Oke. Nah, yang di assign field-nya adalah number foods eaten. Klik. Oh, nggak ada ya. Number foods eaten, num aja, num foods eaten, nggak pakai spasi. Eaten ya, Miss? Eaten, number foods eaten. Kemudian di assign type-nya itu adalah count the number of check box in a group. Mana? Menghitung jumlah check. Nah, checkbox yang dicek di dalam grup gitu. Kemudian group field-nya adalah group picnic food eaten yang akan dianalisis itu dari variabel group picnic food eaten, jenis-jenis makanan dimakan. Oke, kemudian kita okekan saja. Jadi dia bisa ngompute ya, teman-teman bisa ngompute. Otomatis sudah ngompute. Nah, itu sudah ada dua variabel yang kita record atau kita create variabel baru. Nah, untuk mengetahui maka kita membuka line listing dulu, ditutup dulu define variabelnya sebelah kanan, klik kanan, lalu analysis gadget kita line list. Nah, kita mau line list 2, yaitu yang pertama adalah number foods eaten yang barusan kita buat. Di N. Kok hilang? Nah, itu. Nah, sama group foods eaten. Dipencet kontrol ya. Biar kedua. Kalau grup di bawah kalau nggak salah. Nah, itu. Group foods eaten kontrol. Biar yang tadi kepencet juga. Udah? Kita oke kan? Nah, di sini, nah, kita bisa melihat setiap orang, line 1, coba dilihat, line 1 sampai ke bawah itu adalah sampel ya. Orang pertama sampai orang ke-50, ingat ini kalau line listing yang standar cuma bisa menampilkan 50 row saja. Kalau kita mau lihat semua, kita bisa setting nanti. Nah, 6 food eaten sudah kehitung berapa jumlah makanan yang dimakan oleh setiap orang. Ada yang makan sampai 5 macam, 4 macam, 7 macam, 8 macam ya sampai ke bawah. Nah, ini untuk verifikasi yang sebelah kanannya itu cuman jenis-jenis makanan yang di checklist yes no-nya ya. Yes no-nya. Nah, coba ke bawah. Berapa sih maksimal jenis makanan yang dimakan? 8 kayaknya ya. Coba turun lagi ke bawah. Ada yang cuma 3 makannya 3 macam. Nah, paling banyak 8 jenis makanan yang dimakan. Lumayan ya. Nah, itu cara melihatnya. Kalau misalnya mau lihat nilai rata-rata, ya, nilai rata-rata 6 foods eaten-nya caranya pakai min. Sekarang kita minimize dulu. Kita minimize, terusnya kita klik kanan lagi. Pakainya means. Nah, yang kita lihat means-nya adalah number foods eaten. Nah, oke.
Oke, nggak usah di cross tab, kita lihat means-nya aja. Sudah, nah kelihatan desimalnya dikurangi, dihapus dulu aja coba. Di setting, display, desimalnya 0 aja karena jenis makanan. Nah, paling sedikit itu satu jenis makanan yang dimakan ya. Paling banyak 9 jenis makanan. Rata-ratanya setiap orang makan 5 macam makanan. Tuh, ya. Kayak gitu. Itu cara kita mengetahui dari centangan jenis makanan yang dimakan, berapa nilai rata-rata jumlah jenis makanan yang dimakan oleh setiap orang. Kayak gitu caranya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi kita sudah belajar bikin tampilan nilai rata-rata, cross tabulasi ya, sama line listing tadi, bikin define variable, kemudian kita filter, kita stratifikasi. Ini level S2 nih stratifikasi. Kayak gitu teman-teman. Ya, gimana Dev? Berarti ini ya Miss ya, harus kalau mau ngeliat min, mau cross tab, berarti harus nge-define variabel dulu gitu ya Miss? Enggak, define variable itu bikin variabel baru. Jadi jumlah makanan yang dimakan itu belum ada di dalam kuesioner, ya kan? Nah, kita bikin rangkumannya. Maka kita mau, jadi kalau di dalam ekspresi itu namanya compute ya. Terus habis di compute kita record into different variable gitu biasanya kan. Nah, kayak gitu. Kan 2 tahap tuh kalau di ini, kalau di expense. Nah, kalau di TP Info kita cukup define variable aja, nggak pakai rumus-rumus ya. Tadi jenis-jenisnya banyak pilihannya, mau ditambah, mau dikali, mau dikurang, atau kayak gimana gitu. Mau dikonvert jadi satuan tahun, satuan bulan misalnya, itu bisa. Itu teman-teman, dari dia ngitung dari tanggal lahir bisa dihitung jadi usianya gitu kan. Kayak gitu. Nah, sekarang kita mau bikin chart ya, kurva-kurva. Jadi tabel-tabelan udah selesai, udah ada uji T, uji ANOVA, cross tab, sudah lengkap. Nah, sekarang kita mau bikin kurva, kolom, kurva garis, kurva area, diagram pie, Pareto, scatter, sama kurva epidemi. Nah, kita klik kanan. Kita mau lihat onset date, kapan sih tanggal terjadinya kasus atau kejadian penyakit yang paling banyak gitu, puncaknya kapan. Maka add analysis gadget, lalu kita klik epic curve, di chart paling bawah, chart epic curve ya. Nah, udah muncul belum? Saya belum muncul. Oke, nah min variabelnya adalah onset date. Onset date, oke. Udah, nggak usah di waiting dan lain-lain, kita oke saja. Di sini bisa terlihat, nah, kurva epidemi, ya, kejadian salmonellosis yang paling banyak terjadi itu pada tanggal 8 Mei, ya, sampai hampir 80 kasus yang terkonfirmasi salmonellosis pada tanggal 8 Mei. Ya, jadi kayak gini tampilannya, onset date-nya dari 6 sampai 9 Mei. Nah, kalau diarahkan bisa kelihatan 78 ya. Yang tanggal 7 ada 70. Oh iya, keterangannya juga. Tanggal 6 ada 22. Kemudian, nah sekarang kita bisa bikin stratifikasi ya. Kita mau lihat nih, misalnya kita stratifikasikan berdasarkan apa ya. Pakai grouping and sorting berdasarkan status misalnya, apakah statusnya suspect, probable, atau confirm misalnya. Maka kita setting, itunya diklik, ada grouping and sorting di sebelah bawah. Nah, kita grouping and sorting by status. Coba, by status. Nah, di situ kita sebentar, jangan di oke dulu, di legend di bawahnya sebelah kiri bawah. Nah, di legend kita mau memperlihatkan legendnya, show legend, kemudian di label, coba diklik label.
Nah, y-axis-nya itu kita ganti count-nya pakai total cases. Total cases. Spasi, Miss. Spasi boleh. Nah, total cases. Kemudian di X. Dulu. Itu kan y-axis label. Kemudian custom yang ada di bagian mana ya? Di X-axis. Pilih X-axis label type-nya kita pakai custom. Kita mau labelin apa? Kita labelin dulu. Date of onset. Date of onset, oke. Kemudian, kita nggak mau kelihatan di sana. Angle-nya nggak apa-apa, 45. Kemudian font size-nya 12 cukup. Kemudian title and subtitle adanya di mana ya? Nah, itu. Title and subtitle. Judulin di title-nya ada Epic Curve. Epic Curve by case status. Case status. Oke, lalu kita okekan. Nah, tuh. Ya, merah, kuning, hijau. Yang merah adalah confirm. Artinya sudah ada hasil laboratoriumnya terkonfirmasi positif. Yang kuningnya masih probable, masih menunggu hasil, misalnya hasil laboratorium, kemudian yang hijaunya adalah suspek. Kalau diarahkan kursor ke setiap kotak yang warna-warni, itu kelihatan N-nya berapa masing-masing ya. Ada 4, ada yang atasnya juga 4 tadi ya. Terus yang bawahnya confirm-nya berapa tuh? Nah, itu 23. Ya. Tuh, cara bikin kurva epidemi. Kalau misalnya kita mau stratify-nya by gender juga bisa. Ya, kita mau lihat berdasarkan jenis kelaminnya, misalnya banyakkan yang laki-laki atau yang perempuan gitu. Itu tinggal di setting tadi, kemudian kita stratifikasi ya, grouping and sorting-nya. Nah, grouping by-nya itu stratified by-nya by gender misalnya. Nah, kemudian Ya, kita Miss. okekan, kita okekan saja. Nah, ini tadi yang confirm probable suspeknya belum dihapus ya? Belum dihapus ya. Hapus dulu kali, Miss. Di-uncheck aja. Grouping and sorting-nya diklik. Nah, coba. Nah, pelan-pelan. Nah, itu statusnya di-uncheck. Dah. Oke. Nah, ini ya. Ini by gender. Kayak gitu, teman-teman. Cara bikin kurva epidemi. Sekarang kita mau bikin kolom chat. Ya, kolom chat. Itu di-minimize boleh. Nanti judulnya berarti tadi dibuka dulu, Dev. Kalau kayak gini, Epic Curve by gender ya. By gender. Bukan by case status. Kalau tadi yang statusnya confirm, probable sama suspect, itu baru by case status. Ya, by gender. Nah, boleh. Nah, kayak gini ya. Kemudian kita mau bikin kolom chat. Untuk kurva epidemi ada yang mau bertanya. Jadi kurva epidemi ini hanya bisa menyajikan data kalau kita masukkan tanggal. Jadi variabel-variabel yang diinputnya dengan tanggal baru bisa dianalisis dengan kurva epidemi gitu ya. Tanggal onset, tanggal apa misalnya, tanggal konfirmasi laboratorium misalnya. Itu baru bisa disajikan dalam bentuk kurva epidemi. Nah, sekarang kita mau bikin kolom chat. Klik kanan lagi, add analyze gadget, kemudian chat, kolom chat paling atas.
Nah, kita mau lihat chart, kan kalau tadi baru tabel distribusi frekuensi berdasarkan ras ya. Sekarang kita mau lihatnya menggunakan kolom. Main variabelnya adalah race, R, kemudian di bagian label, kita mau setting tampilannya nih. Bagian label kita customize. Judulnya dulu deh. Chart title-nya misalnya cases by race. Cases by race, jumlah kasus berdasarkan ras. Ya, kemudian x-axis-nya itu mana. Dulu x-axis dulu. Tadi, itu y-axis ya. Y-axis-nya terlalu pelan-pelan agak naik. Nah, itu count-nya diganti. Count with total case. Diganti total case aja. Total case aja deh, total case. Jumlah kasus ya. Total cases, kemudian x-axis-nya coba ke bawah. Nah, labelnya itu kita ganti. Di angle setting. Labelnya mau ini enggak? Mau otomatis aja lah ya, dia raise. Angle-nya mana angle? Coba ke bawah. Nah, x-axis angle jangan 0, tapi kita ganti min 45. Angle. Di bawah deh, agak bawah. Nah, min 45 derajat. Nah, ini buat penulisan judulnya biar rada miring gitu maksudnya. Bukan judul. Jenis rasnya ya. Rasnya biar rada miring. Nah, kemudian kita mau setting warna. Pengennya warna-warni setiap jenis misalnya. Color and style. Di color and style. Nah, different bar colors-nya dicentang. Jadi teman-teman ini settingan warnanya sudah bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. Maka kita nggak usah bikin grafik ulang, tinggal copy paste aja misalnya dari Happy Info ke dalam Microsoft Word atau PowerPoint kalau mau dibuat laporan gitu. Nah, kayaknya segitu cukup, kita oke-kan. Nah, dia akan muncul kayak gini. Ya, cases by race. Nah, tadi yang 45 derajat itu yang tulisannya American Indian, Asian, Black, Other, sama White. Dia jadi rada miring tulisannya. Kalau 0, dia tulisannya lurus tegak. Gitu. Tabrakan ya nanti. Kan kaku ya. Nah, terus kalau kita mau ngapusin grid-nya misalnya, itu bisa di settingan tadi. Jadi tampilan itu betul-betul bisa diatur sesuai dengan keinginan. Tuh, sampai sini cara bikin kolom chart. Ada yang mau ditanyain? Kolom chart itu bentuk diagram batang, tapi dia misah-misah ya. Misah-misahnya antara batang hijau, kuning, orange, sama merah itu dia ada jeda. Artinya kita melihat bukan runtutan jumlah kasus. Beda sama tadi epi curve. Coba kamu bandingin. Kurva epidemi itu dempet-dempet. Ya. Kenapa? Karena di situ menggambarkan tidak ada jeda. Jadi setiap hari selalu ada kasus, ya kan? Nah, kalau misalnya di kolom chart, kita yang mau kita analisis adalah di bawahnya deh, bukan min. Ke bawah. Kok dia berantakan? Nah, tarik aja. Nah, untuk kolom chart ini, kita mau melihat jenis ras yang berbeda-beda, jadi nggak ada kaitannya antar setiap jenis ras kan, maka bentuknya diagram batang, tapi dia misah-misah, gitu ya. Dia misah-misah. Kalau diarahkan kursor baru kelihatan N-nya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain? Kalau nggak ada, ini yang lain menyimak atau enggak nih? Apa tidur? Nyimak ya. Oke. Takutnya tidur lagi. Oke, sekarang kita mau lanjut membuat pie chart, diagram pie. Nah, di sebelah kanan, add analysis gadget, pie chart.
Nah, yang kita mau lihat statusnya aja, misalnya confirm, probable, sama suspect. Jadi di main variable yang kita klik adalah status. Gampang sih kalau pie chart tuh kayak di Excel ya. Cuman ini enak begini di apa namanya API Info. Tinggal oke aja. Tereng, gitu kan? Iya. Muncul. Nanti kalau mau ngasih judul, mau ganti font dan lain-lain tuh bisa diatur tadi di settingan. Tinggal di otak-atik aja kan, kalian jago kalau otak-atik aplikasi. Nah, confirm-nya 83%, probable-nya 11%, suspect-nya 6%. Coba kalau kursornya diarahin ke tengah gimana, Dev? Enggak ya, enggak muncul ya, karena udah tertulis di situ. Dia kedap-kedip aja. Gitu, teman-teman. Itu buat menampilkan diagram pie. Ya, kalau mau di copy gimana nanti di akhir deh saya ajarin caranya. Nah, kemudian stack column chart sekarang. Kita mau bikin stack column chart. Kan jenis chartnya banyak, kita coba satu-satu. Stack column chart. Gimana, Miss? Column chart dulu. Column chart lagi. Nah, sekarang kita mau di main variabelnya number foods eaten. Yang tadi sudah kita bikin n. Kejauhan deh. N. Oh iya. Nah, itu. Oke. Nah, di grouping and sorting, kita mau grouping and sorting. Nah, berdasar, jadi bisa di stratified ya, teman-teman. Stratified ill. Nah, kemudian color and style-nya kita mau kasih warna biar enak dilihat. Select stack. Mana ya? Di composition setting, ada nggak composition setting? Nah, itu stack aja. Stack aja. Nah, stack. Kemudian di legend, sekarang kita klik legend saja. Nah, jenis barnya tuh bisa diganti-ganti teman-teman. Coba dah tadi, color and style. Nah, bar type, coba lihat di bawah. Nah, ada rectangle. Rectangle tuh segi 4 ya. Block. Block itu balok ya. Kalau nggak salah cylinder, ada rounded block, macam-macam tuh. Tapi yang standarnya pakai rectangle. Udah, rectangle aja dulu. Terus kita ke legend. Show legend dicentang. Nah, oke, kita oke kan. Tampilannya akan seperti apa? Coba dilihat. Nah, di sini berapa jumlah makanan yang dimakan. Nah, sama status mereka yang sakit. Yang kuning itu tidak sakit, yang merah itu sakit. Ya, rata-rata pada makan 4-5 jenis makanan ya. Ini, jadi kolom chatnya. Jadi, diagram tersebut menggambarkan distribusi jumlah makanan yang dikonsumsi oleh mereka yang sakit dan yang tidak sakit. Oh. Jadi yang makan satu macam, nih, yang makan satu macam mana? Coba di kiri, dia nggak ada yang sakit ya. Kemudian yang makan 9 macam pun dia nggak sakit. Coba mana? Makannya banyak tapi nggak sakit. Beruntung. Coba. Nah, satu orang ada yang makan banyak tapi dia, oh dia sakit ya? Sorry ya, merah ya? Merah, iya merah berarti dia sakit. Sama yang tadi makannya satu macam tapi dia sakit. Nah itu lihat tuh, kunci dia makan satu macam tuh dia makan apa sih? Dia cuma makan satu macam tapi dia sakit tuh, lihat yang di sebelah kiri. Berarti kan jenis makanan yang dia makan itu potensial tinggi untuk membawa agent salmonellosis, ya nggak? Ya kan? Nah, sekarang kita mau apa lagi ya? Di configuration panel yang itu, nah diklik sebelah kirinya, di display, kita mau memperlihatkan annotation, show annotation-nya diklik. Nah, di oke, supaya mengetahui, nah dari masing-masing kategori berapa orang yang, nah itu ya, muncul angka-angkanya ya, untuk memunculkan annotation. Nah, satu lagi ya.
Masih kolom chat. Kenapa deh? Iya, rusak. Suaranya rusak. Suaranya rusak. Nah, Apa, Bu? kolom chat. Kolom chat lagi. Nah, sekarang kita mau lihat attendee type. Misalnya di main variabelnya adalah attendee type. Kemudian di bagian label, kita mau ketik di sana chat title-nya attendee types. Attendee types. Nggak usah. Dispasi. Nah, kemudian di subtitle-nya itu adalah Salmonella outbreak. Sudah. Kemudian outbreak-nya nggak pakai S. Dia aksis count-nya diganti menjadi total cases. Kemudian di bagian label, udah ya. Di bagian color and style, kita pakainya di color palette, Pak, color palette yang atas. Ada vibrant, ada macam-macam tuh, naik. Ada warna pastel tuh ya. Naik. Kita pakainya yang deep. Nah, kita pakai yang deep. Nah, warna-warna gelap maksudnya. Terus kita oke. Tadi, bentar. Nah, ini company employee. Kok dia nggak different color ya? Different color aja deh. Kita setting. Tapi warna-warna gelap misalnya. Oh, belum dicentuh. Label, different color aja. Nah, ini kelihatan ya. Banyaknya yang kasus itu adalah mereka yang pegawai company. Itu bikin cara membuat kolom ya, dan mengatur chat title sama axis label. Udah mau 11.40. Nanti habis zuhur kita lanjut untuk merecord data ya. Merecord data, recording data, bikin kelompok usia. Bagaimana sih mengkategorikan yang usia tadi kan masih numerik tuh. Kita mau kategorikan menjadi beberapa kategori, misalnya anak-anak, remaja, dewasa, gimana? Bisa nggak? Bisa. Jadi saya ajarin ya caranya merecord. Kita akan belajar cara recording, terus sama bikin variabel dikotomus, analisis dikotomus variabel, analisis variabel yang nanti saya jelasin deh. Sama combining variabel. Combine variabel itu menggabungkan variabel menjadi satu. Nah, itu yang terakhir buat analisisnya. Sama nanti kalau sudah cukup waktunya, kita masuk ke bagian map. Ya, kita masuk ke bagian map. Ada pertanyaan? Banyak ya. Jenis-jenis chartnya itu bisa ini sendiri, bisa dicoba-coba sendiri ya. Di klik kanan tadi, coba tadi di luar di kanvasnya, kanvas, klik kanan, bukan add analysis gadget. Nah, chart tadi kan kita baru nyoba kolom chart ya. Nah, ada Pareto, ada area chart, ada pie chart, epic curve. Nah, itu nanti bisa dicoba-coba sendiri. Yang ada di instruksinya cuman untuk ngebahas kolom, pie chart, sama epic curve.
Intinya cara membuatnya sama kayak gitu. Nah, punya Devi belum disimpan, Dev. Iya, Bu. Saya save Yang dulu. kemarin juga save kanvas saja. Save kanvas lalu simpan di mana? Bisa monelosis aja nyimpennya kali. Ini istilahnya kayak outputnya SPSS ya, tapi dia spesifik untuk tabel-tabel dan gambar gitu ya, nggak cuma tabel aja. Ya, sudah. Nah, sudah disimpan ya. Kalau sudah disimpan sudah aman. Nanti dibuka lagi yang ini. Terus cara save as-nya nanti saya ajarin. Simpennya. Kalau udah belajar record variabel. Oke, Miss. Ada yang mau ditanyain? Tidak ada? Cukup, jelas ya? Ya, siapa mau nanya? Mita, Miss. Ya, Mit. Ya, Miss. Dari tadi tuh saya kenapa ya, Miss? Kok nggak bisa dibuka yang bagian enter data sama visual dashboard-nya? Jadi share screen deh sekarang. Ya, stop dulu ya, Miss. Ya, di stop dulu. Terima kasih, Ya, saya Devi. udah itu, Miss. Udah ngerjain yang check code kemarin itu. Coba. Coba, Dev, di share screen. Ya, Miss. Bentar. Devi, Mita. Bentar, Miss. Udah ada belum, Miss? Udah. Coba enter data. Kayak gitu, Miss, keluarnya. Oh, berarti ini API infonya yang error. Oh, Kamu install nggak ini? diinstal. Install. Visual Dashboard juga nggak bisa. Gak bisa, Miss. Jadi tuh cuma bisa tuh create form doang yang dipencet. Oh, berarti kamu coba deh uninstall terus install ulang lagi deh. Kayaknya pas saat installing ada partisi yang nggak keinstall sama dia gitu. Jadi harusnya sih bisa. Atau laptop kamu restart dulu, udah belum? Udah, Miss. Dari kemarin kan emang nggak bisa dibuka kan, Miss. Sudah udah saya restart juga, terus nggak bisa juga. Udah saya coba-coba terus dari semalam juga nggak bisa. Berarti bukan karena bagian yang cekotnya, tapi karena kayaknya memang dari bagian API infonya itu saat installing ada yang korup gitu. Coba diinstal ulang aja ya, Mita ya. Iya, Miss. Ini pas jam istirahat ini diinstal ulang, nanti jam 1 kita ini lagi. Boleh di WA ke saya aja kalau sambil nunggu ya. Iya, Miss. Makasih, Miss. Yuk. Ada lagi kah yang mau nanya? Ada lagi yang mau tanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Selamat istirahat. Cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 1 ya. Miss. Oke, linknya sama yang ini ya. Iya. Iya,